bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prima, perkenalkan nama saya Suhada dari kelas RA8 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya ketahui tentang ilmu teori ekonomi. Nah, apa sih teori ekonomi? Teori ekonomi adalah sekumpulan konsep, prinsip, dan model yang digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis dan memprediksi perilaku ekonomi dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan terkait alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tidak terbatas. Beberapa contoh teori ekonomi yang penting termasuk teori permintaan dan penawaran, teori produksi, teori konsumsi, dan teori makroekonomi yang mempelajari agregat ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro atau mikroekonomi secara langsung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Dari definisi ini, mikroekonomi tersebut memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni untuk menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif produk dan jasa. Topik-topik yang dibahas masih terbatas dalam bentuk dan ada analisis yang menyeluruh tentang berbagai aspek kegiatan perekonomian dalam suatu masyarakat. Keterbatasan analisis itu menyebabkan pola pemikiran ekonomi masih belum dipandang sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Selain itu, ilmu ekonomi juga sebagai ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari lingkungannya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia yang memenuhi kebutuhan yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya terbatas. Karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya terbatas, maka ilmu ekonomi muncul. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Dalam analisis ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran merupakan konsep yang sangat penting untuk memahami bagaimana perubahan harga memengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, konsep ini memberikan wawasan mendalam tentang responsibilitas pasar terhadap perubahan harga, pendapatan, dan faktor-faktor lain yang pada akhirnya memengaruhi keseimbangan pasar. Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan harga, sementara elastisitas penawaran mengukur seberapa perubahan
Seberapa besar perubahan jumlah yang ditawarkan ketika harga berubah? Melalui pembahasan elastisitas permintaan dan penawaran, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya konsep ini dalam menganalisis dan merespon dinamika ekonomi yang berubah. Elastisitas adalah ukuran presentasi perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh perubahan suatu persen pada variabel lain. Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Ukuran yang dipakai untuk mengukur derajat kepekaan digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan presentasi perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas baru. Maksudnya perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas dan yang diminta untuk ditawarkan terhadap salah satu produk yang memengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Elastisitas dalam ekonomi mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu, seperti harga, pendapatan, dan harga barang lain. Elastisitas pendapatan menggambarkan hubungan antara pendapatan dan permintaan barang. Elastisitas permintaan menunjukkan sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga barang. Elastisitas saling mengukur efek perubahan harga barang lain pada permintaan. Terus selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang masalah ekonomi. Secara sederhana, masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Nah, masalah ini muncul dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Terdapat dua kategori masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik atau tradisional dan masalah ekonomi modern. Nah, ada beberapa masalah pokok ekonomi yang umum dihadapi oleh beberapa negara, yaitu kemiskinan, ketimpangan ekonomi, terus ada pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan ketahanan ekonomi terhadap krisis. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita diperlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi yang mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang teori permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Nah, terus ada kurva permintaan. Definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga sebuah barang dengan jumlah permintaan barang tersebut. Jumlah permintaan yang ada di pasar juga didefinisikan sebagai total semua barang permintaan yang ada di berbagai tingkat harga. Hal tersebut yang membuat kurva permintaan dapat diperoleh dengan adanya penggabungan dengan kurva permintaan individu.
Terus definisi penawaran dan kurva penawaran. Yang pertama penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau dari penjual. Yang kedua, definisi penawaran dan kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu teori produksi. Teori produksi adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Nah, teori ini sangatlah penting karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Teori produksi membahas hubungan antara input atau faktor produksi dan output yang dihasilkan. Konsep utama dalam teori ini adalah fungsi produksi yang menunjukkan bagaimana perubahan dalam jumlah input memengaruhi jumlah yang dihasilkan. Terus ada hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Nah, yang pertama ini, teori ini menyatakan bahwa jika input variabel terus ditambahkan ke input tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel akan semakin berkurang setelah mencapai titik tertentu. Dan yang kedua ada skala produksi. Skala produksi merujuk pada bagaimana perubahan proporsional dalam semua input memengaruhi output. Teori produksi adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengkaji bagaimana perusahaan menggunakan berbagai input untuk menghasilkan output. Dengan memahami bentuk-bentuk perusahaan, teori ekonomi tentang perusahaan dan faktor-faktor produksi, kita dapat mengoptimalkan proses produksi untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Nah, itu tadi saya memaparkan materi yang saya ketahui tentang ilmu teori ekonomi. Nah, di sini saya akan menyimpulkan materi tadi. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan ekonomi, terutama terkait permintaan dan penawaran, serta alokasi sumber daya terbatas. Konsep elastisitas menggambarkan respon pasar terhadap perubahan harga. Sementara teori permintaan dan penawaran menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang ditentukan oleh interaksi keduanya. Masalah ekonomi muncul dari kelangkaan sumber daya yang mengharuskan alokasi yang efisien. Sementara itu, teori produksi membahas cara perusahaan mengubah input menjadi output untuk memaksimalkan keuntungan. Baik, itu tadi video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi dari saya dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.